Kita mungkin gak butuh lagi film tentang Damien si anak iblis, tapi Hollywood tahu kalau kita nggak akan bisa nolak disodorkan horor itu di depan mata. Dirilis tahun 1976, The Omen adalah salah satu film horor yang sangat efektif. Menggunakan pengetahuan penonton tentang agama sebagai beton untuk menakut-nakuti, The Omen adalah apapun yang kamu inginkan dalam sebuah film horor, ngeri tanpa ampun dan gak pernah dikasih kendor. Setelah sequel-sequel yang kualitasnya gagal menyamai versi asli yang dibuat oleh Richard Donner, dan remake tahun 2006 yang lebih seperti fotokopi versi aslinya, 20th Century Fox akhirnya merilis The First Omen yang diberi label sebagai prequel. Bagian paling mengagetkan adalah kenyataan bahwa ternyata film ini berhasil membuat banyak penonton ketakutan. The First Omen ternyata adalah sebuah horor yang asyik. Kita mungkin gak butuh lagi film tentang Damien si anak iblis, tapi Hollywood tahu kalau kita nggak akan bisa nolak disodorkan horor itu di depan mata. Dirilis tahun 1976, The Omen adalah salah satu film horor cerita The First Omen cukup sederhana. Margaret Nell Tiger Free, terkenal dari serial Game of Thrones, gadis Amerika yang bekerja di panti asuhan sebelum siap untuk menjadi suster. Margaret adalah seorang perempuan yang sangat taat beragama dan memiliki jiwa murni. Ia ingin mengabdi pada Tuhan di gereja yang terletak di Roma dan ditahbiskan oleh seorang uskup yang dikenalnya sejak kecil. Margaret tiba-tiba dihampiri oleh seorang pastor bernama Gabriel yang menyebutkan bahwa di gereja tempatnya bernaung ada seorang wanita yang akan melahirkan antikristus. Dan tentu saja, setelah berkenalan dengan beberapa orang di panti asuhan ini, yang tentu saja hampir semuanya mempunyai kepribadian yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di film horor, Margaret mulai menyaksikan kejadian-kejadian aneh di sana. Kalau kamu udah pernah nonton The Omen yang asli, semua pasti tahu bahwa bayi jahat itu akan hadir. Itu mungkin sebabnya sutradara Akasha Stevenson menampilkan adegan melahirkan yang menyeramkan sejak film diperkenalkan. Stevenson sepertinya sangat menikmati untuk membuat penonton meringis ketakutan karena adegan-adegan yang ia buat dalam film ini tidak setengah-setengah. Kenyataan bahwa The First Omen adalah sebuah film yang diproduksi oleh studio mainstream dan bukan indie seperti A24 atau Neon, yang juga baru saja merilis film sejenis yang dibintangi Sydney Sweeney dengan judul Immaculate, membuat film ini terasa lebih gahar, yang sangat efektif. Menggunakan pengetahuan penonton tentang agama sebagai beton untuk menakut-nakuti, The Omen adalah apapun yang kamu inginkan dalam sebuah film horor, ngeri tanpa ampun dan gak pernah dikasih kendor. Setelah sequel-sequel yang kualitasnya gagal menyamai versi asli yang dibuat oleh Richard Donner, dan remake TA. Kita mungkin gak butuh lagi film tentang Damien si anak iblis, tapi Hollywood tahu kalau kita nggak akan bisa nolak disodorkan horor itu di depan mata. Dirilis tahun 1976, The Omen adalah salah satu film horor cerita The First Omen cukup sederhana. Margaret Nell Tiger Free, terkenal dari serial Game of Thrones, gadis Amerika yang bekerja di panti asuhan sebelum siap untuk menjadi suster. Margaret adalah seorang perempuan yang sangat taat beragama dan memiliki jiwa murni. Ia ingin mengabdi pada Tuhan di gereja yang terletak di Roma dan ditahbiskan oleh seorang uskup yang dikenalnya sejak kecil. Margaret tiba-tiba dihampiri oleh seorang pastor bernama Gabriel yang menyebutkan bahwa di gereja tempatnya bernaung ada seorang wanita yang akan melahirkan antikristus. Dan tentu saja, setelah berkenalan dengan beberapa orang di panti asuhan ini, yang tentu saja hampir semuanya mempunyai kepribadian yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di film horor, Margaret mulai menyaksikan kejadian-kejadian aneh di sana. Kalau kamu udah pernah nonton The Omen yang asli, semua pasti tahu bahwa bayi jahat itu akan hadir. Itu mungkin sebabnya sutradara Akasha Stevenson menampilkan adegan melahirkan yang menyeramkan sejak film diperkenalkan. Stevenson sepertinya sangat menikmati untuk membuat penonton meringis ketakutan karena adegan-adegan yang ia buat dalam film ini tidak setengah-setengah. Kenyataan bahwa The First Omen adalah sebuah film yang diproduksi oleh studio mainstream dan bukan indie seperti A24 atau Neon, yang juga baru saja merilis film sejenis yang dibintangi Sydney Sweeney dengan judul Immaculate, membuat film ini terasa lebih gahar, yang sangat efektif. Menggunakan pengetahuan penonton tentang agama sebagai beton untuk menakut-nakuti, The Omen adalah apapun yang kamu inginkan dalam sebuah film horor,
ngeri tanpa ampun dan gak pernah dikasih kendor. Setelah sequel-sequel yang kualitasnya gagal menyamai versi asli yang dibuat oleh Richard Donner dan remake TA. Ditulis oleh Tim Smith, Kate Thomas dan Stephenson sendiri, The First Omen berhasil menjadi film yang berdiri sendiri sekaligus menghormati film lamanya dengan baik. Ada banyak adegan yang akan mengingatkan kamu dengan film lamanya. Belum lagi cuplikan sekilas monster utama dan bagaimana Stephenson mempermainkan kesehatan mental karakter utamanya. Film ini seperti nggak kekurangan stok untuk membuat bulu kuduk merinding. Dari segi teknis, visual yang ditawarkan film ini cukup memanjakan para pecinta film horor. Aaron Morton sebagai sinematografer nggak setengah-setengah untuk menampilkan imaji-imaji yang seram seperti laba-laba di mata karakter utamanya. Atau bagaimana karakter-karakter lainnya menemui ajal satu persatu dengan begitu menyeramkan. Yang mengherankan, meskipun visual film ini menyeramkan tapi semuanya dipersembahkan dengan estetika yang memukau. Bagian terlemah film ini mungkin ada di akhir. The First Omen tidak mempunyai kendali soal ini karena tugasnya jelas, penyambung film berikutnya yang sudah menjadi klasik. Tapi konklusi yang tidak memuaskan ini nggak terlalu mengganggu kok. Film ini dari awal sudah berhasil mencengkeram dari awal berkat skrip yang mantap dan penyutradaraan yang apik. Dan permainan Neil Tiger Free sebagai Margaret lebih dari cukup untuk membuat kita percaya dengan apa yang hadir di layar. The First Omen, seperti halnya kelahiran Damien, adalah keajaiban. Penyelidikan Margaret soal misteri adanya dua aliran dalam biara tersebut, yakni yang memuja Yesus dan menyembah iblis, dibantu oleh Pastor Gabriel. Semakin dalam penyelidikannya terhadap hal tersebut, Margaret Diano mengalami kejadian supranatural yang serupa dengan kasus anak-anak yang lahir secara aneh di biara tersebut. Banyak sekali adegan-adegan yang tidak disensor dan menambah ketegangan dalam film ini. Seperti adegan saat melahirkan, kecelakaan, potongan tubuh saat kecelakaan, tidak ada yang disensor sehingga Lembaga Sensor Film Indonesia menobatkan film ini dengan kategori 17+. Tidak hanya itu, jumpscare yang disajikan cukup baik dan membuat kaget. Pada beberapa adegan, ada karakter-karakter supranatural yang muncul dan membuat kaget. Visual dan sinematografi dalam film ini dibuat sangat indah dan estetik. Sehingga para penonton awalnya tidak mengira bahwa akan ada adegan-adegan menyeramkan di tengah film. Selain itu, akting para pemain dan karakter dalam film ini juga sangatlah memukau. Contohnya karakter Margaret Diano yang diperankan oleh Neil Tiger Free. Dalam film tersebut, Neil Tiger Free berakting sangat memukau karena ia bisa melakukan gerakan-gerakan aneh dan unik jelang dirinya hamil anak iblis yang akan menjadi antikristus.